Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafana bi ni'amin katsirah minha ni'matul iman wa ni'matul islam wa ni'matul ihsan. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala khairi banil insan habibina wa syafi'ina maulana Muhammad afdali man bayyana lana ahsanal bayan wa ala sairi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalina ulil irfan ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميزان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. Sarang-sarang Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Yang kami muliakan seluruh jajaran takmir Masjid Rahmatullah, khusus kepada Ketua Takmir beliau Al-Mukarram Bapak Haji Anwar beserta seluruh jajaran pengurus takmir dan segenap para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh pengurus Majelis Ta'lim Alia dan segenap para jamaah putra-putri yang senantiasa hari demi hari ditambahi iman oleh Allah, hari demi hari ditambahi istiqamah oleh Allah, hari demi hari ditambahi nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang kumpul di dunia dalam kondisi ibadah dan kelak nanti kumpul di akhirat di Firdausul A'la beserta para nabi-nabi Allah, beserta para utusan Allah, beserta para malaikat-malaikat Allah, beserta para aulia salihin, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Keberadaan kita saat ini di dalam masjid ini merupakan salah satu pencerminan sifat keindahan Allah. Dalam suatu hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, Allahumma salli ala Muhammad, inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha indah, jamil, yuhibbul jamal, suka terhadap suatu keindahan. Keberadaan kita saat ini bersama-sama tiada lain kecuali untuk menampakkan makna indah yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita berupa iman dan Islam. Dengan iman dan Islam yang telah dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita, sehingga kita bisa menampakkan di hadapan Allah untuk hadir bersama-sama memakmurkan rumahnya Allah. Dengan apa? Mengerjakan salat jamaah 5 waktu secara khusus, dan umumnya menghadiri majelis ta'lim
taklim yang diadakan di masjid ini dan umumnya masjid musola sekitar kita. Ini merupakan bukti rasa syukur seorang hamba atas karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Iman dan Islam merupakan nikmat yang paling agung yang harus kita jaga, rawat sekuat tenaga agar iman Islam ini menyertai kita sampai kita meninggal dunia. Semoga panjang umur, wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 hal yang merusak manusia. Berapa hal? 3 hal yang membuat manusia ini gagal. Bukan gagal dunia. Kalau gagal dunia itu sebatas sampai kepada ajal. Ini gagal akhirat yang dimulai ajal tiba sampai tiada batas. Naudzubillah. Thalathun muhlikat, kata Rasulullah. Ada 3 hal muhlikat yang bisa menyebabkan manusia ini celaka selama-lamanya. Rugi selama-lamanya, sengsara selama-lamanya. Naudzubillah. 3 hal, kata Rasulullah. Thalathun muhlikat. Ada 3 sifat yang dimiliki oleh manusia. Jikalau sifat ini tidak segera untuk dihilangkan, maka 3 sifat ini akan membuat orangnya tenggelam dalam lautan api neraka. Naudzubillah. Rugi, kerusakan di akhirat kelak nanti bersama orang-orang yang rugi. Naudzubillah. Semoga kita dijaga oleh Allah. Kalau kali panjenengan kalau urusan bisnis pengen rugi napa pengen untung? Kurang kompak. Rugi napa untung? Urusan akhirat rugi napa untung? Urusan dunia kita sekuat tenaga jangan sampai kita ini rugi. Di atas kerugian sudah rugi dibaleni, napa? Sudah rugi nih, di atas kerugian sudah rugi diulangi. Mestinya kalau rugi kan dihindari. Lah ini ada kerugian yang bersifat abadi, bersifat ukhrawi, selama-lamanya tiada henti. Kita beli sesuatu untuk kita jual dengan harga 50.000. Berusaha, usahakan dapat untung. Kalau nggak bisa minimal balik modal. 50.000 kita ambil dari toko, kita jual dapat untung 60.000. Untung berapa? 10.000. Kalau ternyata nggak ada beli, bismillah, siapa yang mau beli 50.000, yang penting balik modal. Ini ada orang dia jual harga 40.000, rugi berapa? 10.000. Kira-kira diulangi lagi apa enggak? Diulangi lagi apa enggak? Enggak mungkin orang yang cerdas, orang yang akalnya sehat kalau sudah jatuh, oh besok jatuh lagi, tidak bisa. Usahakan hari ini kita terima rugi, tapi besok usahakan sekuat tenaga jangan sampai kita rugi. Ini sebatas 60-70 tahun kita di dunia, katanya muter di dunia nih Pak. Dan setelah dunia ini hancur, kemana kita berangkat bro? Kemana? Kok gak dijawab nih? Setelah dunia ini lo hancur, kemana kita? Akhirat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang ingin menjumpai Allah,
cukup satu modal, cukup satu hal yang harus lebih diperhatikan. Apa itu? Membawa amal ingkang soleh. Bagaimana tasbih kita diterima, bagaimana Quran kita kalau kita baca mendapatkan pahala, bagaimana usaha pengajian ini diterima oleh Allah, bagaimana setiap amal ibadah kita kedepannya tambah berkah, tambah diterima oleh Allah. Ini yang harus kita perhatikan, ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Satu di antara tiga hal yang diterangkan oleh Rasulullah, i'jabul mar'i binafsih, bangga dengan amal yang telah dia lakukan. Kalau bahasa tasawuf, karena ini kajian tasawuf, namanya sifat ujub. Salatun muhlika, tiga hal yang bisa merusak manusia. Satu di antara tiga hal ini, i'jabul mar'i binafsih, dia merasa bangga atas amalan yang telah dia miliki. Na'udzubillah. Ini penyakit hati. Kalau tidak segera dikondisikan, maka orangnya nanti ke akhirat datang dengan tangan kosong karena pahalanya dihapus oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang pernah sakit gigi? Langganan Ustaz. Bagaimana ketika jenengan sakit gigi? Apakah jenengan biarkan? Oh, enggak bisa Ustaz. Kalau saya sakit gigi nanti makan kepala kambing gimana? Bingung, susah. Bagaimana ini? Cari dokter, cari info, cari obat. Masalah sakit gigi ini penyakit ini bahaya, lebih bahaya daripada sakit gigi. Apa penyakitnya? Ujub. Napa niku ujub? Merasa bangga dengan amal. Contoh, tabligh akbar sukses karena panitiane aku. Napa? Karena panitiane aku. Coba nggak ada aku, nggak mungkin sukses. Wong teko warani. Secara khusus niki harus kita koreksi majelis kalian niki. Jangan merasa bangga, karena semuanya itu milik Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil lillah. Maaf Bapak Ketua, lillah milik Allah. Maaf pengasuh, lillah milik Allah. Maaf panitia, lillah milik Allah. Maaf para takmir, lillah milik Allah. Ini harus kita sadari, karena dampaknya, efeknya orang yang memiliki sifat ujub dua. Mohon diperhatikan. Diterangkan oleh Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Satu, orang yang ujub ditolak dari hidayah Allah. Na'udzubillah. Dengan sifat ujubnya itu, dia merasa dirinya memiliki segala sesuatu, padahal dia nggak tahu bahwa di atas kekuatan dia ada kekuatan. Kenapa nggih? Di atas pikiran dia ada yang menggerakkan. Di atas kesuksesan dia ada yang memberikan izin berupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita sadari. Diserupakan ngeten kalih ulama-ulama ahli tasawuf. Ada tulisan bagus di atas kertas. Tulisan bagus di atas kertas. Datang lalat mencelok. Faham mencelok? Kenapa mencelok nih? Hinggap di atasnya. Lalu lalat mengatakan, kertas
tulisanmu kok apik banget ya. Gak ono kaya kamu tulisannya apik. Jari kertas aja muji aku. Pujian pulpen apa? Pujian pulpen. Kalau nggak ada pulpen, nggak ada tulisan. Kalau mau muji jangan saya ini sekedar tulisan, saya ini sekedar kertas. Di atas saya ada namanya pulpen. Datang lalat golek pulpen, di pulpen ini ketemu pulpen gak ono kaya awakmu. Tulisanmu apik banget. Kata pulpen, jangan puji saya, pujiin jari-jari. Apa ada tulisan bisa menjadi bagus tanpa jari-jari? Ada. Menurut logika ada enggak? Enggak ada, pasti melalui jari-jari. Jadi pulpen bukan sendirinya, ada yang menggerakkan, yaitu jari-jari. Datang lalat golei napa? Jari-jari endi? Jari-jari nih. Ketemu jari-jari gak ono wong kaya apik seperti sampeyan. Gak ada orang, gak ada sesuatu yang paling indah melebihi Anda. Kata jari-jari, jangan puji saya, pujilah tangan. Tangan kalau nggak punya jari-jari, nggak mungkin bisa gerak. Lalat akhirnya datang ke tangan, muji tangan. Gak ada tubuh atau mungkin anggota seperti Anda tangan. Kata tangan, jangan puji aku, pujilah tubuhnya. Kalau tidak punya tangan, apa bisa nulis? Datang ke tubuh, memuji-muji lalatnya. Kata tubuh, jangan puji saya, pujilah akal yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Datang terakhir akal, ojo puji aku, pujilah yang menciptakan diriku, yaitu Allah Subhanahu. Ini cara menghilangkan sifat ujub. Boten angsal kita bangga dengan amal. Kehadiran kita semuanya, alhamdulillah, dari sekian majlis demi majlis kita dikasih kemudahan oleh Allah. Pasang kuda-kuda namanya zikrul minnah. Napa barau? Zikrul minnah, eling kalih Allah. Pilih ini pemberian dari Allah. Harus selalu kita hadirkan dalam setiap saat kebersamaan Allah kepada kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, itu lebih dekat kepada seorang hamba melebihi dekatnya otot yang ada di mana? Yang ada di ereng-ereng gulu leher. Ini keberadaan Allah. Jadi setiap jenengan ibadah tengpundi mawon, acara nopo mawon, jenengan kalau nggak digerakkan nggak mungkin bisa bergerak. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Adzan dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Warga 100 kakak yang datang semuanya? Yang datang semuanya? Kenapa mboten? Apakah mereka nggak dengar dengan adzan? Apakah mereka nggak tahu yang namanya masjid musola? Mereka dengar, mereka tahu, cuma belum digerakkan oleh Allah. Makanya jangan menghina orang, jangan mencaci maki orang, jangan mencemooh orang, jangan meledek orang. Mentang-mentang kita ahli istiqomah, ahli jamaah, ahli zikir, na'udzubillah. Mengejek makhluk berarti sama dengan mengejek sang penciptanya. Lebu warung kopi, nyeruput kopi, kopi ini gak enak. Niku maksudnya piye? Ngenyek sopo iku? Maksud ngenyek kopi ini? Sing ngudek kopi niki lho. Menghina ciptaan Allah berarti menghina Allah. Saja di dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya makhluk ciptaan Allah. Kita dikasih oleh Allah Ta'ala, dibedakan, dikasih fasilitas oleh Allah lebih daripada yang lainnya. Tugas kita di sini menjaga amal kita, jangan sampai amal kita sirna tanpa pahala karena gadai sifat hati, yaitu sifat ujub. Na'udzubillah. Ini efek pertama. Mahjub an taufikillah. Orang yang
ujub itu dijauhkan dari taufik dan hidayah dari Allah. Yang kedua, ujub ini bisa merusak amal. Merusak amal. Bisa menghapus pahala amal. Sayyidina Isa al-Masih, beliau pernah mengatakan, ya ma'syaral hawariyin kam min sirajin atfa'at hurrih wa kam min abidin afsadahul ujub. Hei santri-santriku para hawariyin, kamu lihat banyak lampu-lampu nyala, tapi padam kapan? Ketika ada angin. Gila bonggi. Lampu nyalanya seperti apa? Datang angin akan mati itu lampu. Padam. Apa yang memadamkan? Angin. Begitu pula banyak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba ternyata dihapus pahalanya karena ada sifat yang namanya sifat ujub, merasa bangga dengan apa yang telah dia miliki. Oleh sebab itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita kembali mengoreksi diri kita masing-masing. Di saat kita dikasih oleh Allah taala kelebihan demi kelebihan, khususnya kelebihan akhirat, jangan sampai timbul dari diri kita merasa bangga dengan amal kita, karena ini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan cerita dari kalangan Bani Israel, hidup 500 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah. 500 tahun ini digunakan fokus untuk ibadah toh. Gak ada kerentek pengen maksiat, apalagi melakukan maksiat. Subhanallah. Berapa tahun? 500 tahun. Dari kalangan Bani Israel, umurnya berkah, manfaat, semuanya digunakan untuk taat dan ibadah. Kita berharap mudah-mudahan umur kita berkah, amin. Belajar satu hari ini enggak maksiat piye rasane, satu hari ini enggak mencela orang bagaimana rasanya, satu hari ini niat dan ikhlas kita dalam beramal bagaimana hasilnya, satu hari ini kita berusaha sekuat tenaga untuk istiqamah bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Ini 500 tahun tidak pernah maksiat. Kata Rasulullah, nanti fulan ini dari kalangan Bani Israel akan dipanggil oleh Allah, liyakum abid min ubadi Bani Israel. Mana orang yang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel? Maju ke depan, bangun, berjalan. Kata Allah, kau di dunia sekian ratus tahun beribadah kepada Allah. Nggih Gusti. Tidak pernah bermaksiat kepada aku. Nggih Gusti. Masuklah surga dengan rahmatku. Masuklah surga dengan rahmatku. Dengan rahmatnya Allah. Kata dia, maaf ya Allah, sholat kula pundi niki menungso niku ngeten kan wis enak, mlebu kan enak, mboten modele ngeten iki menungso senengane ngakui nek gak ana aku, nek gak karena aku, nek gak pikiranku, nek gak tenagaku, nek menungso. Kinapa nggih? Kinapa nggih? Kata si fulan, ya Allah, saya ini 500 tahun sholat, zikir, puasa, kok mboten jenengan sebat? Tidak Anda sebut, yang Anda sebut cuma rahmat jenengan. Cek enakin jenengan, bahasa Gresik ngoten. Cek enakin jenengan. Kulo niki nggih capek, nggih letih, nggih sedanten. Kulo kerahkan sampai saya tidak mau bermaksiat 500 tahun. Engkel-engkelan ya diajak kowe ya bismillah, nek ngono ya totalan napa. Ngajak engkel-engkelan nggih diajak kali pangeran bismillah, malaikat datangkan timbangan amal.
piringane timbangan amal, satu piringan itu kalau digunakan untuk apa? Untuk bumi, langit seisinya itu cukup. Berarti besarnya luar biasa. Sampai Nabi Daud niku pernah diparingi pirsa kalian Allah ketika Nabi Daud matur, Gusti tunjukkan saya mizan, saya ingin tahu mizan. Lalu dibukakan oleh Allah Ta'ala mizan yang besarnya satu piringan kalau digunakan untuk apa? Madai langit bumi ini cekap, pingsan Nabi Daud. Kata Nabi Daud setelah beliau ini sadar, Allah mengatakan, hei Daud, kenapa kamu pingsan? Gusti, kinten ngamal nopo sing saged menuhi daripada timbangan amal. Ngamal nopo? Kekuatan saya, kekuatan manusia ini nggak bisa Gusti untuk mengumpulkan amalan segede, seberat seperti langit dan bumi Gusti. Dijawab oleh Allah, kalau saya cukup satu tasbih yang diterima. Berapa Pak? Tasbih setunggal tok, subhanallah, yang diterima. Seceguk kopi kalau diterima. Niku Quran sing napa niku? Gorengan yang diterima. Mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah. Butuh sakada-kada. Sing penting masukkan setiap amal dalam area amalan sholihah. Makanya hati-hati nek dipuji tiang. Atos-atos kalau disanjung sama orang, hati-hati, itu kiriman untuk menghancurkan diri seseorang kalau kita nggak sadar. Makanya penting kita mengkaji ilmu tasawuf agar kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut, akhirnya Allah Ta'ala mendatangkan itu timbangan amal, lalu kemudian sholatnya, puasanya, zikirnya, ibadahnya dalam masa 500 tahun ditimbang. Allah Ta'ala mengambil satu nikmat mata, lalu kemudian diletakkan di atas piringan satunya, jumplang Pak. Amalan 500 niku jomplang, mboten saged nandingin nikmat satu mata. Akhirnya napa? Nek mau totalan, kalau mau timbang-timbangan, neraka wis klebu neraka. Kan dari awal nggih Gusti kula nurut kan enak. Wis masuklah surga sebab rahmatku, nurut enak, tapi mboten menungso niku ngeyel. Napa niku ngeyel, Pak? Penggaweane hitung-hitungan tok. Jarene maca waqiah rezekinya lancar, kok ora lancar-lancar. Niku menungso ngitung ae. Katanya kalau sekian zikir bakal ini, katanya niku menungso enggak taunya bahwa Allah Ta'ala itu memiliki hikmah di belakang setiap kita beramal. Akhirnya para rawuh digeret di malaikat mlebu neraka. Anggen neraka, Gusti kula ngakui rahmat panjenengan Gusti mboten ibadah. Jare pengiran kawit mangla enak. Kok kudu mlebu sik menungso. Niki 500 tahun. Kula kali panjenengan berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? 100. Berapa tahun? Saya diterima napa dereng? Belum tahu nasib kita kok sudah geleng-geleng. Ora ana wong kaya aku iki. Tabligh akbar aku sebabnya. Pengajian aku sebabnya. Jamaah banyak aku sebabnya. Hei menungso, hei manusia. Di atas Anda ada Allah. Di atas ilmu Anda ada ilmu Allah. Di atas kekuatan Anda ada kekuatan Allah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, menyayangi kita, menjadikan kita orang-orang yang disayang oleh Allah, menjadikan kita orang-orang yang dirahmati oleh Allah, sehingga kalau sudah dirahmati oleh Allah, satu langkah saja cukup membuka pintu surganya Allah. Satu ayat dari Al-Quran cukup untuk menjadikan kita selamat melintas sirat. Satu dirham dari sedekah yang kita sedekahkan sudah bisa
memenuhi daripada timbangan amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita doakan mudah-mudahan para takmir masjid musalla yang hadir, khususnya Masjid Rahmatullah, mudah-mudahan sehat walafiat. Wabil khusus Abah Mahmud, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur fi taatillah, serta para ulama-ulama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan rahmat dan dari kasih sayang fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.